Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, yang beranggotakan saya, Bagas Rayogo, kemudian ada Rizky Sultan Hasanah, Muhammadul Afiq, Farazeni Asri, Chananta Marcelia, dan Devina Putri Agustin akan sedikit membahas mengenai logika bahasa. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit membahas nih tentang apa itu logika bahasa sebelum masuk dalam pengertiannya. Nah, sebelumnya mungkin dari teman-teman sudah tahu ya tentang lagu apa ya itu namanya bintang bintang kecil dan bintang biru itu. Nah, mungkin saat kecil kita menganggap lumrah bahwasanya lagu bintang kecil di langit yang biru itu merupakan lagu yang lumrah gitu. Namun semakin kita dewasa, semakin kita tahu bahwasanya logika bahasa itu sangat diperlukan. Dan kita tahu dan kita pahami bahwasanya saat ini atau pada dewasa kita tahu bahwasanya langit pada bintang itu adalah warna kita. Oke, langsung saja ya kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian logika bahasa. Terima kasih Bagas atas kesempatannya. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang logika. Apa sih logika itu? Logika berasal dari kata Latin yaitu logika, yang berarti akal budi. Secara etimologi, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos. Kata logikos ini asalnya dia itu dari kata logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan. Sedangkan kata logikos sendiri memiliki arti adalah sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata, percakapan, atau yang berkenaan dengan ungkapan melalui bahasa. Dari pengertian tadi, diambil kesimpulan bahwa logika adalah suatu bentuk pertimbangan akal pikiran yang diutarakan melalui suatu kata dan dinyatakan dalam bentuk bahasa. Kita tahu apa itu logika, kita mencari tahu apa arti dari bahasa. Bahasa adalah kumpulan kalimat yang diutarakan sebagai alat komunikasi antar manusia. Pada hakikatnya, bahasa terbagi menjadi beberapa klasifikasi, seperti bahasa lisan, bahasa tulisan, dan bahasa isyarat. Bahasa adalah bahasa yang diucapkan untuk digunakan sebagai komunikasi dengan manusia secara langsung, seperti kita berbicara dengan lawan bicara dengan tatap muka dan langsung menggunakan mulut sebagai medianya. Yang kedua adalah bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang penyampaiannya menggunakan media tulis atau tulisan. Seperti contohnya kita berkomunikasi melalui WA, kita akan memahami suatu bahasa itu melalui tulisan. Nah, yang ketiga adalah bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara khusus. Biasanya, bahasa isyarat ini digunakan oleh orang-orang tertentu seperti orang yang memiliki kebutuhan atau tunarungu. Mereka akan cenderung menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Akan tetapi, selain orang-orang yang tunarungu yang menggunakan bahasa isyarat, biasanya manusia dengan keadaan normal juga akan menggunakan bahasa isyarat untuk menunjukkan sesuatu hal dalam percakapan itu supaya lebih jelas. Nah, dari pengertian logika dan bahasa tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa logika bahasa adalah suatu bentuk pertimbangan akal pikiran yang diutarakan melalui suatu kata dan dinyatakan dalam bentuk bahasa yang mengandalkan intuisi dan di dalamnya tidak konsisten dalam pengimplementasiannya. Itulah tadi pengertian dari logika bahasa. Baik, dari apa yang tadi disimpulkan, dibacakan oleh Rizky Nur Hasanah, kita dapat sedikit mengambil kesimpulan bahwasanya pengertian dari logika bahasa itu merupakan pertimbangan akal pikiran yang diutarakan melalui suatu kata dan menyatakan bentuk bahasa yang mengandalkan intuisi. Jadi itu logika bahasa bukanlah bahasa yang kita utarakan secara lisan saja teman-teman sekalian. Namun pada hakikatnya logika bahasa merupakan sebuah bentuk atau sebuah improvisasi dari apa yang ada pada diri kita. Oke, melaju pada materi berikutnya adalah tentang cara logika bahasa. Untuk itu kami persilahkan.
Baik, terima kasih untuk waktunya, Bagas. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sejarah dari logika bahasa. Nah, logika bahasa dimulai sejak Thales, yaitu sejak tahun 548 sebelum Masehi sampai 624 sebelum Masehi. Nah, orang yang pertama kali yaitu filsuf Yunani yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan juga cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia dari alam semesta. Nah, sejak itulah Thales meletakkan dasar-dasar berpikir secara logis. Bahkan ketika Thales mengatakan bahwa air adalah prinsip atau asas pertama dalam alam semesta ini. Saat itu Thales adalah seorang yang menemukan dari logika bahasa itu sendiri. Jadi Thales telah memperkenalkan logika secara induktif. Thales telah menarik kesimpulan bahwa air adalah alam semesta atau bisa diartikan sebagai komponen penting dari alam semesta itu sendiri. Nah, misalnya air adalah jiwa dari tumbuhan. Tanpa air, tumbuhan akan mati. Darah, jiwa, hewan, dan manusia, sedangkan uap dan es adalah air. Maka penalaran induktif yang dilakukan Thales adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu air adalah jiwa dari tumbuh-tumbuhan. Air adalah jiwa dari hewan. Air adalah jiwa dari manusia. Air jugalah uap, dan juga air adalah es. Jadi jika kita tarik dari pengertian-pengertian yang ada sebelumnya, bahwa Thales menyimpulkan bahwa air adalah komponen yang terpenting dari alam semesta itu sendiri. Jadi jika tidak ada air di alam semesta ini, maka kehidupan di alam semesta ini hampir mustahil untuk dapat berlanjut sampai sekarang. Jadi air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah alam semesta. Dengan demikian, dapat dikatakan sejak Thales, seorang filsuf pertama, logika mulai diperkembangkan. Semua filsuf sesudah Thales berperan serta dalam pengembangan logika, kedatipun istilah logika itu sendiri belum dikenal pada zaman tersebut. Aristoteles adalah filsuf pertama yang menjadikan logika sebagai ilmu, sehingga dapat disebut sebagai logika scientia, yaitu analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Setelah Aristoteles meninggal, para pengikutnya menghimpun naskah-naskah ajaran mengenai penalaran yang kemudian disebut to organon atau yang biasa disebut sebagai alat. Jadi para pengikut dari Aristoteles mempelajari dan juga mengumpulkan naskah-naskah yang sudah dikumpulkan oleh Aristoteles. Nah, sejak saat itu istilah logika baru dipakai untuk menggantikan to organon dalam abad kedua sesudah Masehi. Ajaran-ajaran Aristoteles terangkum di dalam 6 bukunya. Ke-6 buku tersebut adalah yang pertama yaitu kategoris. Di dalam buku tersebut Aristoteles menguraikan mengenai pengertian dari logika itu. Yang kedua yaitu on interpretation, yaitu tentang penafsiran-penafsiran tentang logika, atau biasa digunakan sebagai logika dalam menafsirkan sesuatu. Yang ketiga yaitu prior analitik yang membahas tentang silogisme. Yang keempat yaitu posterior analitik yang membahas tentang pembuktian. Yang kelima yaitu topik, yaitu mengupas tentang dialektika. Yang terakhir yaitu sophistical refutation yang membicarakan tentang kekeliruan dalam berpikir. Sekian sejarah yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi secara tidak langsung kita bisa melihat bahwasanya dari sejarah logika bahasa ini semuanya itu kembali kepada alam. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan pada saat itu mungkin teknologi belum sepesat sekarang, dan oleh karena itu pada dulunya seperti dimulai dari masa Thales, semua pemikirannya kembali kepada alam. Oke, next kemudian kita juga akan bahas mengenai tokoh dari logika bahasa. Akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa tokoh logika bahasa itu dibagi menjadi dua era, yaitu era logika tradisional dan modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan era logika tradisional. Yang pertama ada Thales.
yang menyatakan bahwa logika itu sebagai dasar-dasar berpikir logis. Di saat itu juga Thales yang mengenalkan logika induktif. Yang kedua ada Aristoteles yang menyatakan bahwa logika itu sebagai ilmu silogisme atau proses bernalar. Ia juga mengenalkan logika deduktif. Aristoteles memiliki buku yang berjudul Teogana yang berisikan tentang logika. Ketiga, Theophrastus adalah pemimpin Theophrastus yang melanjutkan karya-karya Aristoteles. Ada Zeno, adalah pelopor kaum Stoa. Pada saat itu juga istilah logika pertama kali digunakan. Kaum Stoa juga mengembangkan bentuk-bentuk argumen, disunting, dan hipotesis. Yang kelima ada Chrysippus. Chrysippus adalah pemimpin kaum Stoa yang mengembangkan logika menjadi bentuk penelitian sistematis. Yang keenam ada Galenus dan Sextus Empiricus yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Dan yang terakhir ada Porphyrius yang membuat pengantar pada salah satu buku Aristoteles yang berjudul Kategori. Selanjutnya era modern akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tokoh era logika modern. Yang pertama adalah Thomas Hobbes dan John Locke yang mengembangkan logika Aristoteles dan digunakan secara murni. Yang kedua ada Francis Bacon yang mengembangkan logika induktif yang dikenal dalam bukunya Novum Organum Scientiarum. Yang ketiga ada Gottfried Wilhelm Leibniz, George Boole, John Venn, dan Gottlob Frege sebagai pelopor logika simbolik. Yang keempat, Charles Sanders Peirce yang melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisannya. Dia memperkenalkan dalil Peirce yang menafsirkan logika selaku teori umum tentang tanda. Yang kelima, Alfred North Whitehead dan Arthur William Russell sebagai penulis Principia Mathematica 3 jilid. Pada saat ini adalah puncak kejayaan logika simbolik. Yang keenam, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, dan Kurt Gödel yang meneruskan logika simbolik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari tokoh-tokoh tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya tokoh dalam logika bahasa terbagi menjadi dua zaman atau dua era, yaitu logika dalam tradisional maupun logika dalam modern. Nah, bedanya adalah dalam penuangannya tersebut, logika lebih mengacu pada alam, sedangkan pada logika modern itu lebih mengacu pada teknologi yang ada. Nah, kemudian akan kami keluarkan kembali mengenai implementasi dari logika bahasa. Baik, peranan logika dalam penggunaan bahasa sangatlah penting. Logika berbahasa berhubungan erat dengan kebenaran kalimat. Suatu kalimat dikatakan benar jika kalimat itu benar-benar melambangkan suatu peristiwa tertentu. Sebuah kalimat tentu mengandung makna. Kalimat yang logis merupakan kalimat yang maknanya sesuai dengan kaidahnya. Bahasa yang digunakan sehari-hari kadangkala tidak logis atau mengandung ketidaknalaran. Sebagai contoh, kita sering bilang bintang kecil dari langit yang biru, padahal bintang hanya ada pada malam hari. Dan tentu saja langit pada malam hari gelap atau tidak berwarna biru. Ada juga istilah yang sering kita dengar, seperti matahari tenggelam atau terbit. Secara logika, pada kenyataannya yang terjadi matahari hanya dalam dua tempat, tidak tenggelam dan tidak terbit. Hanya saja bumi yang berputar menuju matahari. Jika seolah-olah matahari terlihat tenggelam dan terbit, lalu banyak orang yang mengira bahwa bulan berwarna jingga. Bahasa ternyata tidak selalu tunduk pada kebenaran fakta dan kebenaran penalaran secara logika. Masih banyak kalimat yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Dalam hal ini, logika atau nalar berperan aktif atau berperan penting dalam bahasa. Oleh karena itu, muncul istilah logika berbahasa. Logika atau nalar berbahasa berhubungan dengan kelogikaan atau penalaran seseorang terhadap bahasa yang diungkapkan. Selain itu, berhubungan pula dengan pemahaman terhadap bahasa itu sendiri yang diterima oleh orang lain. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami berikan dari kelompok 1 yang menggali sedikit mengenai logika bahasa. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.